Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anissa dengan NIM 204230111. Saya berasal dari kelas 4D Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini adalah video untuk menuntaskan tugas UAS dengan mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Salahuddin SAG MPDI. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, kalian semua ada yang tahu tidak hari ini ibu mau mengajar apa? Tidak tahu ya? Oke, hari ini ibu akan mengajar mata pelajaran fikih. Materi yang akan ibu jelaskan yaitu tentang hukum Islam. Nah, anak-anak sudah pada tahu belum apa itu hukum Islam? Belum tahu ya? Jika kalian belum tahu, dengarkan ya penjelasan ibu. Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Aturan yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa disebut dengan ibadah maupun kehidupan sesama manusia atau lingkungan yang biasa disebut dengan muamalah. Nah, hukum Islam itu terbagi menjadi dua, seperti yang ibu sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah adalah mengatur hubungan antara manusia kepada Allah. Contohnya seperti apa? Pasti kalian sudah pada tahu kan ibadah itu apa saja? Ya, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, yaitu adalah muamalah. Muamalah adalah hubungan yang mengatur sesama manusia. Contohnya seperti hubungan dengan keluarga, ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Nah, anak-anak semua sudah pada tahu belum? Hukum Islam itu bersumber dari mana? Jika belum tahu, hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, hadis, ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma, persepakatan para ulama. Yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah metode yang ditentukan untuk hukum yang kurang jelas dalam Al-Quran ataupun hadis. Oke, selanjutnya adalah tujuan hukum Islam. Nah, dengan adanya semua aturan-aturan yang diberikan oleh Allah ini bertujuan untuk kehidupan manusia, untuk kebaikan manusia. Karena jika tidak ada aturan di bumi ini, maka hidup kita akan berantakan. Oleh karena itu, hukum Islam ini bertujuan untuk yang pertama, menjaga agama Islam itu sendiri, karena agama adalah pedoman hidup kita. Yang kedua, menjaga jiwa manusia. Yang ketiga, menjaga akal manusia. Dengan adanya akal, manusia dapat berpikir dengan baik. Manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, menjaga keturunan, agar kelanjutan umat manusia dapat diteruskan dengan adanya keturunan yang baik. Dan yang terakhir adalah menjaga harta, agar manusia dapat meneruskan hidup. Dan dengan adanya harta, kita harus menggunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak berfoya-foya, tidak membuangkan harta tersebut, dan tidak membeli hal-hal yang tidak penting. Nah, selanjutnya adalah apa saja macam-macam hukum Islam. Nah,
Mungkin anak-anak semua sudah pada tahu dan sudah pada sering mendengar macam-macam hukum Islam ini dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Dan yang terakhir adalah haram. Jika anak-anak belum pada paham atau belum mengerti, ibu akan menjelaskan ulang kembali. Yang pertama adalah wajib. Nah, mungkin kalian semua sudah pada tahu apa itu wajib dan contoh wajib itu seperti apa. Tetapi ibu akan menjelaskan ulang pengertian wajib dan apa saja contohnya. Ya, wajib adalah perbuatan yang jika kita lakukan mendapatkan pahala, tetapi jika kita tinggalkan mendapatkan dosa. Nah, contohnya seperti apa? Contoh wajib itu seperti apa? Yang pertama yaitu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, dan berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak semua sudah menerapkan belum contoh wajib itu? Terutama sholat 5 waktu. Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Jika kita meninggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Tetapi jika kita jalankan, kita akan mendapatkan pahala dan kehidupan kita ke depannya akan menjadi lebih baik. Dan ini juga yang paling penting, berbakti kepada orang tua. Nah, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus menghormati orang tua, menaati perintahnya, karena orang tua adalah orang yang membesarkan kita, melahirkan kita, dan mendidik kita. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah perbuatan apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sholat sunnah, puasa Senin Kamis, mengucapkan salam jika bertemu dengan teman ataupun kerabat, membaca doa sebelum dan sesudah makan, dan bersiwak. Nah, anak-anak di sini jika sebelum atau sesudah makan kalian membaca doa atau tidak? Walaupun ini sunnah, tetapi lebih baiknya dan lebih bagusnya kita membaca doa sebelum dan sesudah makan. Agar apa? Agar makanan yang kita makan menjadi daging dan setan tidak bisa ganggu atau setan tidak bisa ikut makan dengan kita. Yang ketiga yaitu adalah mubah. Mubah adalah perbuatan yang jika kita lakukan tidak mendapatkan pahala, tetapi jika kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, contoh mubah ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti makan, mandi, berpakaian, tidur, berjalan-jalan, dan lainnya. Yang keempat yaitu makruh. Makruh adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tetapi jika kita lakukan tidak mendapatkan dosa. Jika kita tinggalkan mendapatkan pahala. Nah, contoh makruh ini seperti apa sih? Anak-anak tahu? Contoh makruh seperti sholat dalam keadaan lapar. Misalnya kita mau sholat, tetapi perut kita lapar. Sebaiknya kita makan dulu, karena jika kita sholat dalam keadaan perut lapar, maka kita tidak konsentrasi dalam sholat. Kita akan tidak fokus. Contoh selanjutnya yaitu adalah meniup makanan atau minuman yang sedang panas. Selanjutnya yaitu meludah di masjid. Dan contoh yang terakhir adalah makan pete atau penjengkol yang menyebabkan bau dan mengganggu orang lain. Boleh makan pete atau penjengkol, tetapi pastikan mulut kita tidak bau dan tidak mengganggu orang lain, karena ini sebagian dari makruh. Yang terakhir adalah haram. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa itu haram dan apa saja contoh-contoh dari haram. Haram adalah perbuatan yang jika kita lakukan mendapatkan dosa, tetapi jika kita tinggalkan mendapatkan pahala. Nah, contoh haram itu seperti apa sih?
Contohnya seperti memakan babi, mencuri, riba, minum minuman keras, berzina, dan durhaka kepada orang tua. Nah, anak-anak semua, kita tuh tidak boleh loh durhaka kepada orang tua, karena orang tualah yang mendidik kita, membesarkan kita, melahirkan kita, pokoknya membimbing kita ke jalan yang benar. Maka dari itu, kita harus berbakti kepada orang tua. Jika kita besar nanti, kita sudah sukses, kita harus membalas budi kepada orang tua. Kita tidak boleh lupa kepada orang tua. Karena jika kita sukses nanti, itu berkat siapa? Berkat orang tua. Berkat doa orang tua, usaha orang tua, ridho orang tua. Maka dari itu, kita sebagai anak, jika nanti sudah besar dan kita sudah sukses, kita harus membalasnya. Kita harus membalas budi kepada orang tua. Kita tidak boleh melupakan orang tua, dan kita harus menyayangi orang tua hingga kelak akhir. Oke, selanjutnya materi yang terakhir adalah manfaat hukum Islam. Nah, manfaat hukum Islam ini sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ibu hanya menyebutkan 5 saja. Yang pertama, apa itu manfaatnya? Manfaat yang pertama, kehidupan manusia akan lebih baik jika kita menaati dan mematuhi perintah-perintah yang Allah berikan. Yang kedua, yaitu kita menjadi tahu perbuatan yang harus kita lakukan dan perbuatan yang harus kita tinggalkan. Kita menjadi tahu mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang jahat. Yang ketiga, yaitu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan disayangi oleh Allah jika kita menaati peraturan-peraturan yang Allah berikan. Yang keempat, yaitu kita akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, kalian semua mau kan bahagia dunia akhirat? Oke, maka dari itu, jika kalian semua mau bahagia dunia dan akhirat, kita harus menaati semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Contoh yang terakhir adalah mendapat pahala dan ridha Allah. Setiap perintah-perintah Allah yang kita kerjakan pasti mendapatkan pahala dan ridha Allah. Maka dari itu, kita semua harus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa itu larangan Allah. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena akan membawa kita kepada jalan yang baik dan untuk pedoman kehidupan kita ke depannya. Nah, anak-anak semua, maka dari itu kita harus melakukan aturan-aturan yang sudah Allah berikan dan kita harus meninggalkan larangan-larangan yang sudah Allah berikan juga. Karena ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita ke depannya. Apabila kita melakukan larangan-larangan yang Allah berikan, kita akan mendapatkan dosa. Nah, anak-anak semua mau mendapatkan pahala atau dosa? Pasti pahala kan? Maka dari itu, kita harus menjalankan hukum Islam atau aturan-aturan yang Allah berikan. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.